Nah, pernahkah kamu berpikir air minum yang biasa kita konsumsi sehari-hari itu berasal dari mana? Apakah aman untuk kesehatan dan layak dikonsumsi bagi tubuh kita? Nah, air yang tampak bersih belum tentu terbebas dari berbagai ancaman. Tanpa disadari, jutaan orang masih mengonsumsi air minum yang tercemar sehingga dapat menyebabkan berbagai resiko yang serius seperti diare, gangguan tumbuh kembang, hingga pada kematian. Oleh sebab itu, di video ini kami kelompok 4 akan menjelaskan bagaimana penyediaan air bersih yang aman dan berkualitas sangat penting untuk menciptakan lingkungan pemukiman yang sehat. Yuk disimak videonya sampai akhir. Baik, kita masuk ke dalam yang pertama, ada pengertian penyediaan air minum. Nah, penyediaan air minum sendiri adalah penyediaan air bersih yang dapat digunakan oleh masyarakat sekitar, di mana penyediaan air bersih ini harus memenuhi standar kualitas dan kuantitas. Tujuannya adalah untuk memenuhi konsumsi masyarakat setiap harinya dan untuk menjaga kesehatan masyarakat. Kemudian kita masuk pada syarat air minum yang aman. Nah, menurut Permenkes nomor 2 tahun 2023, air yang aman harus memenuhi beberapa syarat. Di antaranya syarat fisik, di mana air tidak boleh berbau, tidak boleh berasa, tidak boleh berwarna, dan dalam suhu yang normal yaitu 20-25 derajat Celcius. Kemudian syarat yang kedua yaitu syarat kimia, di mana air harus bebas dari logam berat dan kadar nitrat dan nitrit dalam ambang batas yang ditetapkan untuk mencegah resiko penyakit seperti matemoglobinemia atau keracunan darah. Dan syarat yang ketiga yaitu syarat mikrobiologis, di mana air harus bebas dari bakteri patogen seperti E. coli yang dapat menyebabkan gangguan pencernaan dan penyakit lainnya. Sumber dan sistem penyediaan air minum. Nah, air dapat berasal dari berbagai jenis, di antaranya ada air permukaan seperti sungai dan danau yang perlu diolah terlebih dahulu. Selanjutnya ada air tanah yang diperoleh melalui sumur bor atau sumur gali. Selanjutnya ada air hujan yang dapat dimanfaatkan dengan sistem penampungan khusus dan harus disaring sebelum digunakan. Nah, berbagai sistem digunakan untuk menyediakan air minum kepada masyarakat seperti sistem perpipaan, misalnya PDAM yang menyediakan air di rumah-rumah melalui jaringan pipa. Sumur pompa atau sumur gali sebagai sumber mandi, depot air isi ulang yang menyediakan air siap minum dengan pengawasan kualitas yang ketat. Nah, penampungan air hujan yaitu sistem permanen air hujan untuk digunakan sebagai air cadangan, terutama di musim kemarau. Ketika air yang kita konsumsi tidak aman, pastinya akan dengan mudah dan sangat beresiko terkena penyakit. Air yang terkontaminasi akan dengan mudah menjadi sarang kuman penyebab penyakit, mulai dari penyakit diare, kolera, hepatitis A, hingga infeksi cacingan. Nah, penyakit-penyakit ini tidak hanya membuat kita sakit, tetapi juga dapat menyebar dengan cepat di lingkungan kita. Selanjutnya, anak-anak yang sering mengonsumsi air tidak bersih beresiko mengalami gangguan pertumbuhan. Nutrisi yang seharusnya membuat mereka tumbuh optimal tidak terserap dengan baik karena infeksi yang berulang. Akibatnya bisa menjadi stunting atau tidak tumbuh dengan baik pada anak-anak yang sering mengonsumsi air tersebut. Diare yang berat akibat air tercemar dapat menyebabkan dehidrasi parah, dan jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat bisa sampai berujung pada kematian, terutama anak-anak dan lansia. Nah, selanjutnya kita masuk pada upaya penyehatan dalam penyediaan air bersih. Yang pertama itu ada perlindungan sumber air atau hindari pencemaran dengan melakukan cara seperti limbah rumah tangga, kotoran hewan atau bahan kimia lainnya tidak boleh mencemari air
minum tersebut. Yang kedua itu ada pengolahan air, di mana air yang diambil dari sumbernya harus dikelola terlebih dahulu. Yang kedua itu ada pemeriksaan kualitas air secara berkala, yaitu air perlu diuji baik secara fisik, kimia maupun mikrobiologis. Yang keempat itu ada edukasi masyarakat. Masyarakat harus diberi pemahaman tentang air bersih dan kesehatan lingkungan agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Air bersih bukan sekedar kebutuhan, tapi juga kunci utama untuk hidup sehat. Mulai dari memilih sumber air yang tepat, memastikan air diolah dan diuji dengan baik, hingga menjaga lingkungan sekitar agar tetap bersih. Semua itu bagian dari upaya kita untuk menyediakan air minum yang aman. Mari kita jadi agen perubahan, mulai dari rumah, mulai dari hal kecil, karena kesehatan pemukiman dimulai dari air yang kita minum. Ingat, air yang sehat melindungi masa depan.